Gimana nih, Goy? Aduh, izin Pak Bayu. Saya datang ke sini nih ngelihat agak bingung. Rumah Menarik. berubah. Ini Pak Bayu di sini ngapain ya Pak Bayu? Suasana baru atau gimana Iya, kan nggak di rumah kita, Goy. Kadang-kadang gue pengen aja nginep berdua sama istri gitu. Ulang dong, boleh nggak? Suasana baru tuh gimana Pak? Pengen kan? Berdua sama istri, suasana baru, beda di rumah, nggak bisa jerit-jerit, misalnya gitu. Oh, Goy. Itu suka berantem kan? Enggak. Goy. Pertanyaannya menarik. menarik Pak Bayu. Terus malam-malam yoga ngajakinnya gue gitu kan. Ada istri di bawah kan. Cuma kayak temenin dong ketemuan sama Mas Bayu, Mbak Anggi gitu. Malam-malam. Berarti si yoga sama istri enggak? Enggak, Oh enggak. aman. Istri saya tuh paling baik. Oh, Hmm. kata Bayu gue istrinya paling baik. Iya Kan istri Mas Bayu. Tapi yoga berapa umur pernikahannya, Yo? Saat ini Iya. udah 6 bulan sebagai kepala keluarga. Kelas Pak Tepat Bayu. 6 bulan. 6 bulan keriting lah ya. Kamu tuh sempet yoga ngitung berapa? 5 bulan 21 Iya, waktu hari. kita outing di Anyer. Iya. Bulan 21 hari berarti 6 bulan 21 hari. Oh iya, kira-kira segitu. Pas itu. Berbanding kebalik sama mereka yang sudah berapa tahun? Udah 12. Tahun nikah aja tapi. Oh iya, Ah, tahun, nikah tahun. aja. 28 April 2012. Oh, 13 tahun. Pas di hari ulang tahun gua, mampus lo. Tahu. Iya, barusan aja gue. Bodoh amat. Jadi kado ulang tahun. Yoga. Gimana, Goy? Cerita dong, Goy. Aduh, gimana ya Mas ya? Mau cerita juga, alhamdulillah pernikahan saya baik-baik aja ya. Masih mekar-mekarnya. Nah, Iya. saat itu Iya. kalau baca di sosmed tuh nggak tahan sekarang Mas. Karena banyak orang tuh ngebahas tentang, aduh, nyesel nikah atau apa. Soalnya gue enggak, sampai sekarang bahagia nih. Nah, terus gue lihat nih role model gue kan lo nih. Ai. Ai. 13 tahun tetap bersama. Ai. Lo. Gue anjing. 13 tahun tetap bersama nih. Nah, Wah. gue tuh pengen tahu aja sebenarnya dari lo, sebenarnya 13 tahun ini, hampir 13 tahun ya Mas. Ada nggak pasti hambatan atau apa itu dalam proses pernikahan lo sekarang nih? Goy. Enggak pernah berantem. Ah, bener. Serius? Enggak pernah. Pernah kesel-kesel. Lempar-lempar panci. Enggak pernah. Oh my god. Kayak semangat tuh enggak bingung sih kayak kenapa bisa semulus ini gitu sampai kayak umur 13 tahun ya saya. Kayak Bayu juga ngertiin aku banget. Iya, aku juga ngertiin Bayu. Marah gitu enggak pernah. Percaya, kita saling percaya lagi ya. Pro, basket kita, Pro. Berenang yuk. Berenang, ayo mending berenang gue Mas Apro. Kayak gue tuh ngebebasin Bayu banget gitu, kayak mau pergi sama temen-temennya, mau kemana tuh kayak Oh beneran nih bener. Beneran. Ini ekspresi apa nih? Ini ekspresi apa nih? nggak pernah nanya-nanya gitu di mana apa enggak ya, aman aja. Cemburu pernah nggak cemburu? Percaya sih kalau gue sama Bayu jadi Oh, kayak, percaya. Tadi katanya kalau pasangan harus nanya lagi di mana, ya gak sih? nah katanya gitu, cuman tuh kita nggak kayak gitu sayang. Ini kaki lagi nggak diinjek kan ya? Ini nih, pernah ketahuan bohong nggak? Enggak, Bayu nggak pernah bohong. Oh, nggak bohong. Iya kan? Gue pasti ketahuan, gue pernah lah bohong. Tapi gue pasti ketahuan, dia tahu ciri-cirinya kalau gue bohong. Tapi nggak sefatal itu kan bohongnya kan? Apa nih fatal bohong, apa yang fatal apa? Maksudnya kayak Saya bohong ya tadi, nggak bohong. Saya bohong. Dia jago kalau bohong. Saya bohong. oh. Oh. Tapi bener pengertian kan, Mbak? Pengertian mah ada ya. Tapi emang gitu Pak Bayu. Ya. Saya tuh sering melihat cowok tuh kurang pengertian. Paling kita udah maksimal nih. Atau nih selama 13 tahun nikah ada nggak tantangannya? Entah finansial, entah atau anak, atau apa. Kalau gue yang ngomong, mungkin banyak orang yang gak percaya. Mendingan Anggi duluan yang ngomong. Oh, oke. Iya. Satu-satu kali ya. Iya. Satu ya. Boleh. Iyalah pasti kayak anjing suami-suami mah kayak anjing bullshit Bayu ya gitu. Mesti lo Nah, curhatan seorang istri gitu ya. coba
Bentar dulu, gue 6 6 bulan. bulan. Ugi. Oh iya. Oh. Ini kan menjadi pertanyaannya. Tiba-tiba ada Agoy, ada Ugi. Kenapa ada Ugi? Gue kepala iya, makanya tuh aku dari tadi bingung kenapa gue diajak ke sini gitu kan. Apa gitu kan. Di sini. Gue makan coklat. Makan coklat aja. Masalahnya adalah kan yoga kan Mau berguru. mau berguru karena udah 6 bulan berapa Awalnya hari. itu malu nih, ya kan? Nah, gue gagal, ya kan? Gue hanya bertahan 1,5 tahun pernikahan. Sedih gak sih, guys? Apa nih yang gelap? Ini Iya nih, gak tahu nih. kalau Ugi yang gelap nih. Gue sih yang gelap ya di sini ya. Justru malah gue jadi mau berguru nih sama yang 12 tahun pernikahan 13 tahun. Tapi sebenarnya kalian menikah di umur berapa sih, Kak? Muda juga, Kak. Kan kalau aku umur 24, Yoga umur berapa ya? 7. 27. Aduh. Kan Bayu di 26 kan. Nah, gue tuh nikah juga di 26, tapi di Seumuran. di tahun tuh gue 27 sebenarnya. Oh. Kan gue kami menikah tuh April kan. Ya. Nah, gue tuh di Juli itu 27, Bayu tuh di Maret itu tuh 26. Kenapa menikah? Bayu dulu kenapa mau menikah? Tapi ini lo yang ngomong deh. Orang nanti nggak percaya di awal yang kita zaman pertama kuliah gitu. Jadi pertama kuliah tuh Sekampus. oh iya, satu kampus, sorry, iya, gue di Unpar. Cinlok. Jadi gue pertama ngeliat Anggi tuh gue udah tahu kayak anjing ini bakal jadi istri gue nih, gue bilang gitu. Anggi juga tahu gitu, dia juga menyadari itu kayaknya. Gue juga kayak pas lagi ngeliat jangan sampai di Ini tangan lebih ke unik ya. Jadi gue serius itu kayak gitu. Oh, Kayak bener? jangan sampai jadi suami gue. Iya dulu gue baju hip hop banget gitu, celananya gombrong, terus kayak ya gitulah gue. Kayak gue tuh sedih banget. Ini di umuran segini masih ada orang pakai celana gombrong ya gitu. Kayak sumpah loh, demi Allah masih mau kayak gini gitu. Tiba-tiba dia menjadi laki-laki yang sangatlah baik sekali. Sama ada kakaknya juga nih, kakaknya Bayu nih. Ah. Suka nganter jemput gue ke dari zaman dulu itu. Pakai strategi berarti. Strategi. Jadi Bayunya emang gak ada Oh kakaknya. ngapain gue? Ada makingannya. Ih, gue juga gak tahu Iya. kakaknya emang doyan nyetir atau apa ya. Cuman tuh kan rumahnya juga cukup jauh ya. Jadi ngejemput gue pasti kalau nggak Bayu tuh kakaknya pasti ngejemput gitu. Terus kayak tapi gue nggak mau sama dia dengan baju dia yang kayak gitu bentukannya. Serius Gi. Pakai topi gak? Miring. Serius dimiringin topinya? Pro berenang pro kita. Ya Oh agak my god. Oke. miring gitu. Ngorek deh pokoknya tuh kayak sedih banget nih. Kasihan banget. Menurut gue keren sih dulu gue. Ya, itu tahun berapa? Tahun berapa? Sorry. 2000. Nah, di tahun 2003 Berarti Mas Bayu udah suka duluan, Bang Gi. katanya. Oh. Oh. Ini gak ada yang tahu nih. Teman-teman gue yang tadi satu geng kayak Iqbal, Kemal, ada Sigit waktu itu yang punya mobil. Gue inget banget mobilnya Soluna. Terus kita suka kayak ke Ini nanti anak lu lihat sih ya kalau apa? Nggak apa-apa. Jadi kita suka ke kafe Lisung gitu ya di atas. Kita duduk di belakang gitu di Soluna belakang. Terus di bawah sweater gitu kita pegangan tangan. Sih, gokil. Mampus lu nggak ada yang tahu. Pembahasannya. Ada yang tahu teman-teman gue di situ nggak ada yang tahu. Mampus lu baru tahu sekarang. Oh my god, pegangan tangan lama gitu ya. Iya. Pegangannya diem aja atau ini, Mas? Lu kamu mau bermain yoga? Tapi pernah kan salaman, kalau salaman sama orang tiba-tiba dia gelitikin gini. ya sumpah. Kenapa gue jadi geli? Jadi gara-gara itu mulai muncul akhirnya Mbak Anggi mau gitu. Mulai ada floating. Enggak juga. Tapi kapan Mbak Anggi bilang iya gitu tuh pas kapan? Pas iya. On off aja kalau sama Bayu. Nah terus kan dari situ dari kuliah ya gitu-gitu aja gitu kan. Dia juga punya pacar, kerja lah di Jakarta tuh Anggi gitu kan. Terus gue juga kayaknya harus mengejar mimpi ke Jakarta gitu kan daripada kayak di Bandung kayaknya. Ya. Nanti boleh ada lagu ini ya. Masih saja ku teringat. Terus ya di situ gue kerja lah di sebuah law firm, gue freelance, terus masuk ke bank tuh di situ, ketemu lagi sama Anggi ya kan, kosannya deketan. Emang lu nyata. Taunya deketan di Ben Hill, gue
lo gitu. Pas ketemu deketan terus ya kayak sering ngajak makan bareng lah, dia ada pecel lele di Ben Hill tuh yang enak banget ya. Kayaknya dia udah suka sih sama gue berasanya ya. Gue kan suka GR emang orangnya. Terus dia putus kalau nggak salah, gue juga kayaknya waktu itu kayaknya pernah pacar ya, pernah punya pacar terus juga putus juga. Terus gue kayaknya ini saatnya disisit gitu kan, momen gue nih gitu. Terus ya udah, terus kita bersama tapi nggak pernah pacaran sebenarnya. Sampai akhirnya menikah. Baru. Nah, Ya gitu aja. iya. Oh, jadi tuh kayak Temenan ibarat aja. kata tuh nggak ada yang tembak-tembakan gitu ya. Temenan aja. Dan nggak tahu juga siapa yang ngajak menikah tuh, kita juga lupa sih sebenarnya, kayak kawin yuk gitu apa gimana sih? Ngajakin kawin. Ih, gue juga kayaknya enggak sih. Masa gue Kita ya pulang. Pernah berangkat. enggak. Kita iya, kalian nggak pernah berantem kan? Nggak pernah. Selalu bersama-sama. Di situ gue kan kawin sama dia kayak proyek ketulah ya. Jadi nyokap gue tuh pernah bilang tuh kayaknya Bayu suka tuh sama kamu tuh, udah sama Bayu aja gitu. Tiap hari yang terjemput apa enggak sih sumpah. Bukan ganteng ya, karena itu. Bukan karena terus kayak masih pakai celana hip hop kayak enggak sih, gue nggak mungkin sih nih. Ngerem di depan ibunya Mbak Anggi. Gue Enggak sih. enggak secara itu juga dong, anjing. Terus Kak nggak mau, pokoknya mama nggak mau sama yang itu, gue bilang gitu. Terus taunya gimana ceritanya pada saat itu? Kayaknya nggak tahu ya, tiba-tiba nyari gedung ya. Nyari gedung tiba-tiba kayak nyari gedung. Satset gitu. Oh enggak, kayaknya mungkin gue nyari gedung yuk gitu gue. Terus waktu itu ke yang di Bandung apa Jakarta nih? Oh, Bandung. Bandung. Ke yang Dago Kartipah tuh. Lihat aneh aja. Kartipa mahal Iya, banget iya. ya. Mahal ya waktu itu ya. Random aja. Mahal, terus habis itu oh iya, terus mau kawin, terus gue ya mau kawin, tapi pokoknya waktu itu tuh lo belum permanen aja ya, masih tem waktu itu ya di salah satu bank di Indonesia ini. Iya, di Stanci. Gue masih jadi temporary waktu itu di tahun 2009. 10. Ngaco. 2011. 11 maksud gue, goy. aman. Nggak inget. Di 2011 ceritanya. Terus udah gitu ya, kalau lo bisa permanen mah ya ayo aja kawin gitu. Taunya permanen di bulan Februari ya. 2012. Akhirnya. Mbak. Tapi pas di posisi itu, menurut Mbak Anggi dan Mas Bayu, apa sih utamanya lebih ke, kalau misalnya kita mau nikah nih, lebih ke emosionalnya aja kah? Atau kita harus tahu nih finansial masing-masing tuh gimana gitu? Shit, gue enggak sih. Gue gimana juga? Gue enggak lagi segitu lagi. Iya ya. Gue ya. Sebagai aku yang pernah gagal kan, aku juga harus belajar lagi untuk yang kedua kalinya kan? Boleh. Ya kan? Bener dong. Pemula aturan senior duluan. Iya. Enggak, tapi kan lo kan baru nih. Ya. Oh iya, betul. Apa coba? Apa? Pertimbangan karena hati udah bilang iya nih, udah cukup kayaknya. Cukup apa nih? Cukup secara apa yang udah dimiliki saat ini udah cukup nih. Jadi akhirnya ya udahlah. Secara finansial. Secara finansial, secara mungkin jenjang karir dan lain-lain kayaknya udah merasa cukup nih dan sanggup nih kayaknya nih Bang Gi. Akhirnya cobalah mutusin buat nikah. Kalau lo waktu itu apa? Aduh, random lagi. Karena seiman sih, agak aneh ya. Karena selama ini aku mantannya aku tuh beda agama semua. Ada lagi gue mantan beda. Jadi- Mau dibahas di sini nggak? Boleh. Jangan. Jadi ya udah Jadi ketika seagama nih gitu. Udahlah gas aja gitu. Tapi finansial dipikirkan nggak Mbak waktu itu? Nah, difikirkan tapi nggak didiskusikan. Oh. Itu sih salahnya mungkin di situ. Finansial, emosional. Berarti ini mah emosional jadinya. Emosional. Oke. Kayak aduh 4 tahun gitu kan. Oke, gas lah, seiman nih. Kayaknya dia oke sih kerjaannya. Oh, uangnya Lebih tua beliau 4 tahun. Enggak, pacarannya udah 4 tahun. aku ketemu tuh cuma 3 bulan. Deketnya 3 bulan. Umur di atas aku tuh 9 tahun. Oh. Jadi emang udah dia tuaan dia 9 tahun. Kayak udah mantep banget. Udah mantep banget. Terus kalau misalnya main ke rumah tuh ibadah. Terus kayak Kan?
Itu trik kali ya kak. Iya. Bener. Om tante, sorry sholat dulu. Alhamdulillah. Nggak disuruh imamin. Enggak lah. Tapi nggak disuruh suruh ngimamin. Oh oke. Gue juga tahu bohong. Aneh aja. Yang Aduh, kayak trik. Dua aja gak sih? Iyalah. Nggak tahu berapa rakaatnya ya. Enggak. Iya tahu kalau itu cuma iya kayak nggak enak aja. Jangan datang maghrib makanya. Yaudah. Tapi kalau ke rumah ibunya Mbak Anggi, orang tua Mbak Anggi bawa martabak gitu-gitu gak sih? Kayak zaman dulu banget. Nah, Anggi itu kan dulu sering nginep di rumah eyangnya gitu. Nah, jadi gue sukanya nyamperin ke sana bawain something gitu. Apa lu bawa apa? Bawain dong yang burger yang itu burger, ayo. Oh, cuma sekali doang. Minta deh. Iya, tapi kan ada. Iya, enggak kan kalau maksudnya Ugi tuh emang bawain inisiatif, bukan kayak lo dititipin bro bawain burger dong kan kayak gitu nggak sih gitu maksudnya kan Iya bener-bener. Ini siangnya tahu ya sendiri. itu kan rumah nenek gue udah tau nenek-nenek bawain apa kayak gitu ya nggak sih Tahu aja gue. enggak itu enggak kan Apalagi kamu lupa ya? Emang kalau nenek-nenek baunya apa? nenek gue suka martabak enggak nggak ada kue tiaw gitu kan lu nggak pernah bawain lu kenapa waktu itu memutuskan menikah tuh pertimbangannya apa gue yang nanya. Iya, Anjir kok lu nanya gue kayak kenapa jadi ke muternya ke gue? betul. Ini udah gue Ugi. lu Gue ya waktu itu kan gue udah kayak nggak kayak apa nggak kayak waktu itu udah umur 26 terus emang udah kayak Anggi itu kayak dia tuh udah temen lama gitu ya kan dari 2003 terus gue juga satu circle sama dia satu clan lah bareng sama teman-teman gue yang lain kayak dia udah tahu gue banget gitu kan jadi gue kayak nggak perlu jadi orang lain gue bisa jadi diri gue sendiri gitu dia ya udah tahu gue anjing gitu kan. Tapi aku seneng sih ngeliat Mas Bayu sama Mbak Anggi tuh kayak lebih bestie gitu ya. Iya, Jadi bener-bener ngomong bukan tentang suami istri, tapi lebih kayak teman hidup. Bener gak? bener. lo nggak mau nanya pertimbangan gue Iya. Bener-bener. Menarik. Nah, itu semuanya gimana Mbak Anggi? Mbak Anggi. kenapa pada akhirnya gue mau menikah Ya, gimana Mbak Anggi? Hari ini aduh gue udah sering denger lagi. oh pertimbangan anjing gue jadi pengen ditanya bang sorry banget ya guys Enggak, bener-bener. pertimbangan gue mau menikah itu adalah karena pada saat umur gue udah 26 mau 27 circle gue makin sempit mau kemana lagi gitu nggak tahu mau ke siapa lagi kebetulan aja yang ngajakin kawin beliau gitu terus ya udah akhirnya gue mau dengan pertimbangan gue hanya mau mencoba aja apakah ini akan berhasil atau enggak jadi gue tuh pada saat mau menikah gue tuh udah kayak mikirin ya udah ya nikah aja ya tapi ya kalaupun nggak berhasil ya cerai ya udah cerai gitu gua nggak kayak mikir gua mau hidup bahagia sama Bayu ini pasti pernikahan gua akan bahagia tuh nggak gua sangat mempersiapkan jangan-jangan nanti cerai gitu Tapi udah dipersiapkan dari awal. iya soalnya karena gua selama hubungan gue sama Bayu sebelum menikah itu orang ini nggak menyenangkan gitu Lucu loh. iya Humoris. nggak maksud gue kalau itu pertemanan iya tapi tingkat ketengilan dia itu tuh nggak masuk ke gue itu nggak sumpah sama sekali nggak kayak wah gila sih ini makan hati tiap hari apa segala macam sampai hari ini kebetulan sampai hari ini masih itu ada di dalam kehidupan gue jadi ya udah gue udah kayak mempersiapkan oh ya udah nanti paling ya setahun 2 tahun ya paling udah lah ya cerai apa gitu terus plus waktu itu kan gue ceritanya katanya gue nggak bisa punya anak kan jadi kayak oh ya udah aja kalau cerai juga nggak punya anak udah aman lah udah kawin ya udah kawin aja sepasrah itu aja gue kawinnya Tapi ini kamu kepikiran itu tuh pas sebelum nikah kan, bukannya kayak setelah nikah ya udahlah gitu. Oh sebelum nikah kan? ya kayak oh ya udah pokoknya kawin aja dulu gitu ya kan gak ada yang tahu besok mau kayak gimana cuman terus juga kayak Bayu banget yang dari tadinya gue kagak mau gitu ya yang ngajakin kawin dia Parah banget ya padahal gue kayak anjing you're the one. He's the one. Kalau gue waktu itu parah banget. I'm the one tapi kayak ya deh yuk gue cobain deh beneran gak nih gue yang satu-satunya kan gitu aja Iya sih. kalau misalnya ya berhasil alhamdulillah ini juga kan gue ya belum bisa dibilang berhasil nggak sih Iya.
kayak berapa belas tahun. Jadi di Instagram kita tuh ada yang nanya @nabila KHRSM, percaya sama Duan nggak katanya gitu? Iya, barusan gue Iya, bilang itu kalau jangan gue juga. percaya she's the one kalau dia. Gimana? Enggak. Kalau dari POV gue, karena gue udah pernah gagal, gue jadi kayak Mbak Anggi. Kalau gue Iya, percaya the one. Ya nggak tahu, gue nggak berani ngomong percaya nggak percaya. Cuman gue berusaha untuk dia satu-satunya aja. Tepuk tangan dong tuan. Terbang nih. Iya kan? 6 bulan 21 hari. Apa yang bikin lo kayak tetap terkesima sama bini lu gitu? Sama namanya Raisa by the way. Nah, ini nih. Kalau gua tuh setiap hari tuh pasti ada cerita baru. Nah, cerita barunya tuh biasanya gue jadiin tantangan. Tadi kan ngobrolin kenapa menikah akhirnya dan lain-lain ya. Ya. Nah, kalau gua tuh sebenarnya kenapa akhirnya menikah, selain dari cukup, gua tuh ngerasa kayaknya gue butuh tantangan baru lah dalam hidup. Nah, dan orang yang nemenin gua tuh Raisa, dan dia udah paling tepat lah, dan gue merasa cukup dari Raisa gitu kan. Nah, waktu gua udah nikah, itu tantangannya ada terus tuh. Kayak harus muter kepala lah ya, nyari uangnya tambahan gimana gitu. Nah, hal-hal gitu tuh yang bikin terkesima. Soalnya selama gua mengerjakan untuk mencari nafkah, Raisa tuh selalu dukung. Itu sih. Tapi mau nanya sama gue deh. Hmm. Gue, apa sebenarnya wish lo tentang pernikahan lo gitu gue? Wish tentang pernikahan tentunya bisa jadi teman hidup ya sampai tua, itu yang pertama. Yang kedua, gua tuh pengen punya anak. Nah, keturunan, karena anak tuh bebas untuk memilih hidupnya, tapi gua tuh kayak ada pemikiran legacy yang pengen gua ceritain ke dia. Nah, itu sih. Oke. Terbaik ya. Ini kalian gak ada yang mau nanya sama gue yang gagal ya? Mau sih. Waktu lo memutuskan untuk menikah tuh ekspektasi lo di awal tuh apa sih? Oke. Jadi serius? Kalau misalnya gue ekspektasinya tuh apa? Cuma mau sebenarnya ditemenin dengan yang orang seiman, punya pacar beda agama mulu, terus ketika dapat yang pas agama, ih seru ya diimamin gitu. Tapi ternyata semua ekspektasi aku tuh berubah ketika di pernikahanku umur 2 bulan, yaitu aku diselingkuhin. Gara-gara Tapi kan lo baru caranya setahun. 1 tahun setengah, ya. Nah, dari 2 bulan ke 1 tahun setengah? Gue udah ngeset aja, ngeset gue harus bisa berdiri di kaki gue sendiri gitu loh. Jadi Coba untuk mencoba kan. mencoba untuk punya ruangan sendiri buat nanti ketika kalau gue pisah tuh gue udah bisa keluar tanpa harus galau, tanpa harus apa ya, mental break dance gitu. Yang ngajakin lo tapi? Pisahnya iya gue dong, gue Ketahuan pertama tuh memaafkan berarti Mbak Uja. Kenapa gue maafin? Jadi ketahuannya itu tuh lucu banget. Jadi gue tuh sama nyokap gue tuh mau pergi cari makan. Nyokap gue nungguin nyokap gue tuh sholat dulu. Nah, di ruang tamu ada laptop dia yang mati. Gue sambil nunggu, gue bengong gitu kan, ngapain ya? Buka laptop dia, iseng. Gue buka laptop dia, terus buka WhatsApp kali ya. Gue gak pernah ngecek. Pas gue buka WhatsApp, langsung muncul di paling atas sendiri, dia pin. Bukan gue yang di-pin, tapi di orang itu yang di-pin. Terus langsung klik. Menarik. Akhirnya kayak oke, dia udah mau ketemu janjian dan dia udah memberikan strategi gimana dia biar bisa cabut Sama dia. Sorry. Berat kan? Nggak apa-apa. Itu udah lewat. Jadi kayak aku bisa menceritakan hal ini, makanya eksklusif banget. Ngomong di sini tanpa harus menangis. Karena dulu kalau aku ditanya aku pasti nangis, Kak. Jangan gitu ya, Mas Bay. Enggak, maksudnya gitu. Iya loh, kamu jangan gitu. Enggak, jadi salah gue. Bro, berenang yuk. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa? Ada nggak tips untuk orang yang sedang mempertimbangkan menikah muda? Nggak ada sih tips. Gue cuma mau bilang every marriage goes through shit. Kadang-kadang just pilihan aja, kayak ya lo kayak mau pindah ranjang sama cewek lain apa you stay with your
women gitu kan. Dalam relationship ternyata lu bukan work on relationship tapi you work on yourself gitu. Lu nya tuh mesti grow, istri lu mesti grow gitu. Kita grow bareng-bareng gitu kan. Jadinya Kenapa sedih? Gak ngerti bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia-nya. Sebagai wanita, menurut gue jangan terlalu menaruh semua hidupnya ke pasangan sih. Karena ekspektasi lo udah semuanya ke pasangan lo, ketika ada satu yang salah tuh kayak akan hilang semuanya gitu loh. Maksudnya kayak, oh kemana hidup aku ya gitu. Jadi mending kayak lo harus punya space buat diri lo sendiri, tapi sama pasangan. Goy. Waduh, berat nih. POV dari yang baru menikah. Baru menikah. 6 bulan 21 hari. Berdasarkan UNICEF ini, kalau menghadapi keraguan sebelum nikah tuh hal yang wajar. Karena nikah itu adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Jadi kalau misalkan ngerasa ragu, bertanya-tanya lagi, itu hal yang wajar. Jadi coba renungkan aja, refleksikan, dan tetap yakin dengan tujuan yang tepat. Yang kedua nih yang paling penting juga nih mas. Iya. Tapi gue nggak ngelakuin sayangnya waktu itu. Ke psikolog pranikah itu tuh penting lah. Itu tuh biasanya 3 sesi nanti. Itu tuh tujuannya buat mengenal satu sama lain dengan perantara ada orang ketiga lah. Oke, Banggi. Gue nggak ada tips untuk menikah muda sih kayaknya. Siap nggak siap kayak nggak ada waktu yang tepat buat menikah ya. Yang pasti kalau lo udah bisa berkomitmen sama bisa berkomunikasi ya nikah sih menurut gue. Karena kayaknya kuncinya bisa panjang ya cuman lo tahu lo punya komitmen, bisa respect, komunikasi setiap hari. Dari 12 tahun pernikahan gue, kayaknya yang selalu gue minta dari Bayu itu adalah ngobrol. Mungkin itu lebih dari cukup kayaknya kan. Kayaknya iya. Coba dong, kalian ngobrolnya di mana? Apa? Kalian kalau di rumah ngobrolnya di mana? Oh, lucu banget. Kenapa kok mukanya gitu? Bisa ngerokok soalnya enak kan di kamar mandi gitu. Bisa teriak-teriak nggak kedengeran ya kan? Ya ngobrol aja. Terus Bayu kan nggak suka ngobrol soalnya. Terus aku suka ngobrol. Lelaki tidak berbicara. Laki enggak? Enggak. Laki enggak ngobrol. Tapi saya selalu memaksa dia untuk berbicara. Selalu. Jadi sekarang mau ngobrol di kamar mandi kan? Enggak ke kamar mandi aja langsung ngobrol ya? Biar kita udahan maksudnya. Masa udahan ini? Closing nge-rap dong mas. Anak bagai buku buka pita, Bayu dan Anggi, stem bumbu cinta. Yeay!